Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran Bahlil Lahadalia menyebut akan ada partai politik yang bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju. Menurut Bahlil, partai yang akan bergabung memiliki ciri khas berwarna sejuk. Saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat sore, Bahlil juga menanggapi baik soal silaturahmi Presiden terpilih Prabowo dengan lawan politiknya. Menurut Bahlil, perbedaan pilihan politik antara Prabowo dan Surya Paloh hanya sebatas pertarungan di dalam Pilpres. Ya semua dekat kok. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ada yang gabung berarti beneran ya? Feeling saya ada. Feeling saya. Warnanya? Warnanya sejuk ya. Biru, hijau atau coklat? Sejuk. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut sejumlah partai politik sudah membuka komunikasi terkait kemungkinan masuk dalam koalisi mereka. Gibran menyebut ada lebih dari satu partai yang akan bergabung, tetapi Gibran belum mau menyebut detail nama partainya. Ke arah ke sana. Selain PKB mas, Nasdem mungkin mas? Sudah ada arah ke sana. Lebih dari satu partai. Tak bocorin. Siapa aja mas? Nanti ya. Yang lobby? Nanti aja. Berarti komitmen untuk membangun bersama bangsa tetap jalan itu. Iya, kan kemarin saya sudah bilang semuanya dirangkul. Sinyal Partai Nasdem yang akan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran muncul setelah Prabowo berkunjung ke Nasdem Tower pada Jumat siang. Namun, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berdalih peluang partainya bergabung ke koalisi Prabowo Gibran masih 50%. Itu penghargaan Pak Prabowo aja. Pak Paloh kemarin menyatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas. Akhirnya nanti setelah Oktober kalau diajak sama Pak Prabowo akan bergabung dengan. Kita lihat perkembangan ke depan ya. Berarti ada kemungkinan bergabung sama dua kursi. Itu 50-50 possibility-nya mas. Pak tidak mau khawatir mengembosi upaya di MK Pak. Kita lihat. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku partainya belum ada komunikasi dengan koalisi Prabowo Gibran terkait tawaran berkoalisi. Daniel menyebut partainya saat ini masih fokus terkait hasil rekapitulasi KPU. Kami memang belum membahas apakah akan masuk ke dalam koalisi atau tetap di luar, karena kami akan menunggu final dulu dari kerja-kerja tugas-tugas dari tim hukum Amin. Mudah-mudahan tim hukum Amin berjalan lancar dan bisa mewujudkan keadilan masyarakat yang saat ini sedang kita perjuangkan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut koalisi Prabowo Gibran memerlukan dukungan di DPR untuk menyukseskan program-program mereka. Hal ini disebut Burhanuddin untuk menjaga kestabilan pemerintah mendatang. Jangka panjang adalah pembentukan pemerintahan yang stabil di atas 50% plus. Nah, per hari ini itu masih sangat riskan buat Pak Prabowo mengandalkan 4 partai yang secara total itu baru sekitar 49%. Artinya cepat atau lambat memerlukan penambahan armada koalisi baru. Meski membutuhkan dukungan di DPR, pemerintah ke depan juga membutuhkan oposisi untuk menjaga demokrasi. Salah satu partai yang secara terbuka mengaku siap beroposisi adalah PDI Perjuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana peluang koalisi yang akan dibangun pasangan Prabowo Gibran ke depan dan bagaimana juga penerimaan dari partai yang sudah bergabung sejak awal koalisi terbentuk, salah satunya adalah Partai Golkar. Malam hari ini kami bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bergabung juga ada Ketua DPP PKB Daniel Johan dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Bang semua, salam. Bang Daniel. Ya, saya mau ke Bang Daniel dulu yang lagi pakai background ijo-ijo, meskipun saya tahu ini adalah PKB, warna nuansanya bajunya juga ada kebiru-biruan. Jangan-jangan yang dimaksud partai sejuk oleh Pak Bahlil nih salah satunya PKB yang mau merapat ke Prabowo Gibran, Bang. Ya, terlepas masuk atau enggak, emang PKB selalu sejuk, Mbak. Selalu memberikan harapan lah untuk masyarakat. Tapi tadi sudah dijelaskan, sejujurnya kita belum bahas ya untuk masalah akan bergabung atau tidak, karena beri kesempatan kami untuk menuntaskan dulu proses yang sedang berjalan di MK ya. Kita sepenuhnya memberikan dukungan, penguatan kepada tim hukum Amin yang saat ini sedang berjuang. Tapi sebenarnya kalau dari tim Pak Prabowo sendiri ada nggak sih, sudah membuka komunikasi nggak sih kira-kira kapan misalnya mau ketemu Caimin? Saya belum tahu, tetapi kalau komunikasi dalam konteks di parlemen ya kami sangat akrab lah dengan teman-teman Gerindra, bahkan
nggak dibatasi oleh koalisi Pilpres kemarin, kan komunikasi kita memang selalu lancar. Nah, apakah di antara itu ada pembahasan, saya nggak paham karena belum mendengar sih. Nah, oke. Kalau gitu dari Partai Golkar yang sejak awal mendukung Prabowo Gibran, Bang Doli kan sebelumnya ini minta jatah ya 5 kursi menteri. Nah, kalau misalnya ada yang gabung lagi, berarti jatah kursinya dari Partai Golkar semakin berkurang dong, Bang? Pertama, kita nggak pernah minta jatah ya. Jadi itu sekali lagi saya mau jelaskan yang disampaikan oleh Ketua Umum kami yang waktu pertemuan di Bali, itu sebenarnya konteksnya dalam memberikan semangat kepada jajaran partai yang memang sudah bekerja keras untuk Pilpres, menangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga raihan Partai Golkar yang kita naik 2%, 3% kita naik di Pileg gitu. Nah, soal bergabungnya ya, kemungkinan bergabungnya partai-partai politik yang selama ini di luar kerjasama politik dalam Koalisi Indonesia Maju, kami sebenarnya menganggap itu hal-hal yang baik saja, karena kami kan dari awal sudah mendukung Pak Prabowo ya, memilih Pak Prabowo dan kemudian mengusungnya, juga sama tahu visinya bahwa, dan berkali-kali juga Prabowo mengatakan, bahkan sudah menjadi narasi besarnya bahwa Indonesia ini untuk membangun menjadi negara maju 5-10 tahun yang akan datang membutuhkan sinergitas ya, membutuhkan persatuan kesatuan, membutuhkan kerjasama antara semua pihak. Termasuk dengan menjaring sebanyak mungkin parpol nih untuk bergabung 0103. Nah, iya, bahkan secara eksplisit kan Pak Prabowo sering mengatakan pada saat diumumkan menang di quick count pada saat itu ya, bila mana kalau ada dari 01, 03 baik secara individu kader-kader terbaiknya maupun partai politik yang memang ingin bergabung, ya Pak Prabowo dan kita semua yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju membuka diri. Nah, tapi kan selagi tergantung dari partai politiknya masing-masing ya. Apakah memang berkenan ingin bergabung dalam dan bekerjasama dalam pemerintahan gitu, atau berada di luar pemerintahan, saya kira itu sama terhormatnya. Termasuk ajakan yang langsung di PKB nih, ada Bang Daniel, Bang Doli. Ya, tentu yang punya otoritas untuk mengajak itu kan Pak Prabowo dan juga mungkin melalui ketua-ketua partai politik yang lain ya. Kalau saya sekarang mengajak Pak Daniel, ngopi aja kita Bang. Hah? Ngopi aja, ngajak ngopi. Oh ya, kalau ngopi kan sering lah. Seperti teman, kalau kami ini kan misalnya di parlemen, di DPR kan walaupun beda kemarin ada 01, 02, 03, ya kami sih berteman-teman baik saja, komunikasi lancar terus antar sama pimpinan atau elit partai politik yang terutama yang ada di parlemen gitu. Jadi itu semua tergantung pembicaraan antar pimpinan atau ketua-ketua partai politik. Kalaupun saya sekarang mengatakan dan setuju sama Pak Daniel, ya, tapi kalau Pak Muhaimin, Pak Prabowo, Pak Erlangga dan teman-teman yang lain ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju merasa belum ada komunikasi, ya kan nggak ada guna juga saya sepakat sama Pak Daniel sekarang. Oke, kalau gitu Kang Ujang sebenarnya kenapa sih Pak Prabowo ini langsung gencar ya gerilya mendekati parpol-parpol di luar koalisi pengusung? Sebenarnya hitung-hitungan di parlemennya gimana sih, sampai sekarang masih belum cukup ya ternyata ya, Kang? Iya, kalau kita berkaca dari kekuatan Koalisi Indonesia Maju, kalau saya simulasikan gitu ya, jumlah kursinya kan memang belum diumumkan gitu. Itu kelihatannya kurang dari 50%. Nah, kalau itu terjadi ya tentu sebuah keniscayaan bagi Pak Prabowo. Belum aman berarti ya? Ya, belum aman untuk memperkuat koalisi Prabowo Gibran dengan koalisi yang mayoritas. Jadi komposisi yang ideal menurut saya ya paling tidak Pak Prabowo untuk mengambil kekuatan lahir di dual Kim ya, Koalisi Indonesia Maju itu paling tidak 60% kalau ingin aman. Tapi kalau kita mau check and balance yang bagus itu formulanya 55% koalisi pemerintah, 45% koalisi oposisi katakanlah. Itu yang ideal. Tetapi saya melihat kalau kita berkaca dari Pak SBY, Pak Jokowi, maka bangunan konstruksi koalisi pemerintah itu biasanya mayoritas. Biasanya gemoy kalau sekarang anak sekarang ya, gemuk gitu ya. Gemoy yang itu akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Makanya ketika Nasdem langsung memutuskan menerima pemilu dan mengucapkan selamat kemenangan bagi Prabowo Gibran, maka dengan gerak cepat Pak Prabowo langsung menemui Pak Surya Paloh. Itu bagian daripada sebuah
kebutuhan untuk membangun koalisi yang solid, yang mayoritas di parlemen nanti, begitu Mbak. Belakangan juga dari P3 yang mengucapkan juga terbuka ya. Nah, selain itu, tapi Kang Ujang, ini kalau di PDI Perjuangan sendiri gimana kansnya? Mungkin nggak sih terbuka untuk bergabung bersama Pak Prabowo dan juga Gibran? Kalau ditawari pasti ya, Pak Prabowo berkali-kali dari mulai kampanye, debat, lalu pidato kemenangan di Istora Senayan ketika hasil quick count mengumumkan memenangkan Pak Prabowo, lalu ketika kemarin di Kertanegara ya, hasil perhitungan KPU memenangkan Pak Prabowo, selalu mengajak kepada pihak-pihak yang kalah untuk bergabung. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang ya partai-partai lain yang katakanlah punya kepentingan untuk bergabung dengan pemerintahan ya tentu Pak Prabowo welcome untuk itu ya. Sejatinya bangsa ini memang hambatan di PDI Perjuangan karena adanya Pak Jokowi. Nah, kalau PDIP saya melihat begini, PDIP saya bertemu dengan beberapa elit itu mengatakan kelihatannya katanya walaupun memang belum ada keputusan ya, kelihatannya akan menjadi oposisi yang konstruktif bahasanya. Bahkan saya ketemu lagi juga dengan elit PDIP yang lain mengatakan bahwa akan menjadi oposisi yang loyal, bahasanya begitu. Jadi kelihatannya agak clear nih PDIP untuk tidak masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran tetapi memilih di jalur oposisi, kelihatannya seperti itu, Mbak Audrey. Oke, tapi harus nunggu juga ya nanti pernyataan dari Ketum ya, Bu Mega kan. Kalau gitu Bang Daniel, kira-kira nih kalau misalnya memang belum ada tawaran, tapi kira-kira PKB akan mempertimbangkan nggak kalau ada tawaran bergabung masuk koalisi Prabowo Gibran? Ya, saya rasa hasil semua komunikasi akan jadi pertimbangan ya, persoalan apapun keputusan politiknya nanti ya. Sambil kita berkeinginan nanti Caimin akan juga berkeliling lah konsultasi menerima masukan dari para relawan, dari para pak kiai, sesepuh, tokoh lintas agama, para profesor yang sekarang menjadi suara penyuluh masyarakat ya. Jadi saya rasa masukan, termasuk Kang Ujang nih, tadi saya sempat tanya Kang Ujang masukannya gimana. Nah nanti masukan-masukan itu tentu akan dipertimbangkan dengan mendalam dan itu akan pada saatnya nanti mungkin akan lebih jelas. Iya belum tahu persentasenya karena belum ada pembahasan. Atau jangan-jangan nunggu nih kira-kira jatah menteri berapa yang dapat disiapkan supaya PKB mau gabung, Bang? Belum bisa dibahas karena memang belum dibahas, Mbak. Saya jadi belum tahu nih. Kali aja setara kan dengan Golkar ya. Oke, Bang Doli, sebenarnya kalau Pak Prabowo menjaring sebanyak mungkin parpol, itu sebenarnya Golkar atas pengetahuan Golkar juga nggak sih? Atau Golkar yang juga merekomendasikan nih kira-kira kemana parpol yang harus dijaring? Ya, saya kira komunikasi intensif antara Pak Prabowo dengan Pak Erlangga dan juga termasuk ketua partai politik lain, terutama Koalisi Indonesia Maju, sangat intensif ya. Mungkin komunikasinya baik formal maupun informal mungkin setiap hari dilakukan. Apalagi kemarin-kemarin kan kita memang sedang menunggu sampai tanggal 20 Maret dan sekarang masih ada tahapan berikutnya ya. Artinya proses pemilu ini walaupun sebagian besar sudah menganggap sudah selesai, tapi masih ada tahapan sisanya yang nanti final, betul-betul finalnya itu di bulan Mei. Dan itu tentu pasti harus ada komunikasi antara kita semua karena kita juga masih ada yang menggugat gitu ya. Terus masing-masing partai politik juga di pilegnya juga menggugat gitu. Nah, jadi secara spesifik saya kira kita menyerahkan sepenuhnya ya kepada Pak Prabowo mana saja yang memang dimungkinkan ya ada partai politik untuk bisa bergabung dengan kita semua. Dan sekali lagi kalaupun kita katakanlah merekomendasikan ya, katakanlah Golkar merekomendasikan partai A, partai B, partai C, terus kemudian Pak Prabowo membangun komunikasi dengan partai-partai itu, tapi kalau partai-partai A, B, C itu tidak mau gitu kan, itu kan juga tidak terjadi. Jadi komunikasi kita membuka ya siapa saja partai-partai politik yang mau bergabung, ini komitmen Koalisi Indonesia Maju termasuk Pak Prabowo ya, silakan saja selama memang ingin bergabung bersama dengan pemerintahan kita 5 tahun ke depan, kita menerima dengan tangan terbuka. Tapi kalaupun misalnya memilih untuk berada di luar pemerintahan, kami menghormati, karena itu juga sama baiknya, sama mulianya, karena selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara, saya kira itu adalah bagian dari mendukung pemerintahan ke depan. Oke, Kang Ujang, kalau dikatakan oleh Pak Bahlil nih, ciri-cirinya warnanya sejuk. Bahkan Mas Gibran bilang lebih ada
lebih dari satu parpol yang akan bergabung di luar koalisi Prabowo Gibran. Kira-kira condongnya kemana? Kemungkinannya siapa sih Kang yang dimaksud, yang disasar nih parpolnya? Ya, saya kan berkali-kali ya bicara di banyak televisi termasuk di Kompas TV, sudah menganalisa apa pertama P3 itu punya kans besar untuk bergabung. Lalu Nasdem, kenapa alasannya banyak, 4 poin sudah saya sampaikan gitu. Pertama, ketika Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi juga itu ada tanda-tanda sudah saya katakan juga. Lalu saya meyakini PKB nih Bang Daniel nih, saya hakul yakin nih ya ujung-ujungnya insya Allah mudah-mudahan kelihatannya bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau PKS masih 50-50 nih, tergantung jatah kursi menterinya berapa gitu. Kalau 2 ya mungkin dapat, tapi kalau dikasih 1 agak berat juga. Jadi tapi komunikasi PKS itu dengan kubu 02 saya mendengar juga terjalin gitu, walaupun selalu dibantah oleh petinggi PKS. Jadi saya melihat kalau warnanya sejuk gitu ya, sejuk itu kan ada P3, ada Nasdem, ada PKB. Saya meyakini itu gitu dengan insting ya dan analisa politik saya begitu Mbak. Apakah 3 parpol itu yang akan ini ya bergabung ya? Ya kalau PKS 50-50 lah. Oke, terima kasih Kang Ujang, terima kasih Bang Doli, terima kasih Bang Daniel Johan telah berbagi waktu di Kompas di Sapa Indonesia Malam. Saya selalu. Sama.